Semuanya tapi kedatangan yang berbahagia. Pertama tentunya tidak lupa, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama dalam rangka mengikuti kuliah penumbuhan minat kewirausahaan di kalangan muda, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman ini, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Manfaatkanlah nanti kuliah ini untuk bisa berdiskusi dan berinteraksi terkait dengan kewirausahaan apa saja yang ada di Kabupaten Sleman ini, khususnya yang nanti manfaat untuk panjenengan semuanya. Kewirausahaan pemuda, di mana kita undang perwakilan dari organisasi kepemudaan dan juga dari masyarakat atau wirausaha muda yang membutuhkan registrasi NIB, nomor induk berusaha. Ini juga merupakan satu istilahnya program untuk percepatan bagaimana atau akselerasi bagaimana wira muda itu memiliki nomor induk berusaha agar dengan nomor berusaha ini bisa mendapatkan akses permodalan. Kan tahun 2024 wajib tuh, jadi kalau nggak punya NIB akan nggak bisa masuk ke lembaga keuangan manapun juga, termasuk KUR juga. Gitu. Dan juga ini coba kita dalam rangka menumbuhkan minat ini memberikan motivasi dari praktisi-praktisi yang sukses. Jadi bukan dari dosen-dosen terus terang, karena biar ada jiwa pemudanya, karena kan anak muda sukses ya, kayak gitu. Jadi tidak hanya itu, namun juga kita mencoba fasilitasi ini. Makanya selain ini kita akan rapat juga terkait dengan koordinasi dan sinkronisasi program ya, dari Bappenas, Kementerian Kabupaten Sleman, pemerintah Kabupaten Sleman, dan juga Kemenpora ya. Dan juga bagaimana nanti seperti apa nih program dan kegiatan yang bisa dilakukan tahun depan terutama gitu ya. Seperti itu kurang lebih gitu. Berapa peserta Pak yang hadir di sini? Ini kurang lebih 200, di undangan 220 kalau salah. Mudah-mudahan dari perwakilan organisasi kepemudaan di Kabupaten Sleman, kemudian juga wira muda yang butuh NIB, maksudnya minta kami bekerjasama dengan Kementerian Investasi tadi untuk langsung meregistrasi online supaya keluar dari ruangan ini bisa mendapat nomor NIB itu. Target yang akan dicapai berapa sih Pak wirausaha muda? Jadi ini kan penumbuhan minat kewirausahaan. Jadi dengan begini nanti mudah-mudahan mereka sangat antusias terhadap kewirausahaan. Tidak melulu belajar penting untuk mendapatkan pengetahuan, namun juga melihat contoh-contoh orang sukses dari kalangan pemuda itu menjadi suatu awalan untuk tidak melulu cari kerja, tapi menciptakan kerja. Itu yang harapan kita itu. Karena terus terang kalau mencari kerja ya sekarang mungkin ya untuk anak-anak muda yang ya istilahnya tidak pintar-pintar amat misalnya, itu kan mungkin lebih sulit. Tapi ketika dari awal itu bukan datang wirausaha, maka setiap orang tuh bisa jadi sukses. Nggak harus pintar, kreatif dikit, inovatif dikit. Banyaklah nanti kita dengar dari contoh-contoh praktisi muda yang menceritakan bagaimana dia suksesnya di Kabupaten Sleman ini. Juga di daerah-daerah lain kami seperti itu juga, supaya ya anak muda udah punya usaha, padahal belum lulus kuliah udah bisa beli mobil sendiri apa sendiri. Nah kayak gitu-gitu yang kita bangkitkan lah ya, kita motivasi supaya nggak perlu menjadi pegawai. Terus terang aja kalau jadi pegawai kan gajinya tetap ya nggak bisa jadi miliarder, tapi kalau dengan berusaha bisa jadi miliarder terus terang aja, karena memang gajinya tidak terbatas ya, bisa punya rumah cash, bisa punya mobil cash, beda dengan pegawai. Ini yang menjadi suatu perubahan paradigma yang kita akan dukung terus. Jadi selain Sleman diadakan di daerah mana lagi Pak?
daerahnya banyak ya. Jadi kita kerjasama dengan Kemendikbudristek di 36 perguruan tinggi negeri dan swasta, juga dengan Kemenang, juga dengan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi ya, di 13 tempat ya, 13 tempat. Jadi ya kurang lebih dari Sabang Merauke, tapi ya nggak semuanya ya. Kenapa tuh Pak dipilih Sleman, dan kalau Bapak melihat potensi Sleman itu bagaimana Pak? Ya, jadi menurut analisis dari Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ya, ini merupakan salah satu contoh yang IPP-nya tinggi. Ya, tertinggi itu DIY, tapi di Kabupaten Sleman. Sehingga kita mau lihat nih seperti apa yang bisa diperkuat, ditingkatkan dari sisi apanya, apakah dari sisi lapangan kerjanya atau dari sisi penurunan tingkat pengangguran terbuka pemudanya. Nah, ini kita menganalisis terus ya. Dan juga dari Bappenas menyampaikan bahwa yang rendah itu di Ambon. Nah, ini kita melihat apa istilahnya, indikator-indikator apa yang bisa ditularkan lah, mungkin dari Sleman ke Ambon. Oh, model kayak gini loh yang cocok. Oh, model gini. Karena ini memang konsep ya, konsep artinya tidak melulu konsep itu diterapkan daerah lain bisa berlaku gitu, kurang lebih gitu ya. Ya, jadi secara partisipasi pemuda itu total 14.400 dari mulai Januari sampai sekarang ya. Itu ya, kita 14.400 partisipasi ya Pak ya, karena menimbulkan minat belum tentu dia begitu selesai langsung usaha, belum tentu. Makanya jadi kita agak sulit untuk misalnya berapa yang jadi wirausaha, sulit. Mirip lah dengan apa, mahasiswa yang lulus, berapa yang udah kerja, gimana ya? Yang lulus gampang ya, berapa ijazah yang keluar sekian ribu, cuma begitu berapa yang kerja, agak sulit tuh. Harus dari beberapa sektor kementerian yang harus hitung, atau BPS lah menghitungnya gitu. Tapi dari sekian 14 itu berapa yang didampingi? Ya, didampingi itu kurang lebih ya, karena ya 80% lah ya. Karena gini, terus terang dari 30 kampus mereka punya pendamping masing-masing, sentra inkubasinya, sentra bisnis kampusnya. Jadi ketika mereka ikut, mereka damping. Jadi bukan khusus oleh Kemenpora, para PJ-PJ di kampus itu, dosen-dosen kampus yang memang mungkin dari Fakultas Ekonomi Bisnis mendampingi seperti itu. Nah, ini yang menjadi pola-pola yang mudah-mudahan dengan ini banyak wirausaha muda yang tumbuh di kedepannya. Karena kan targetnya cukup berat ya, tahun 2024 yang miskin ekstrim harus hilang, kemudian juga harus turun tingkat pengangguran pemudanya, kan? Harus juga punya wirausaha yang wirausaha pemudanya meningkat, gitu. Kepada Wakil Bupati Sleman. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderan mata dari Wakil Bupati Sleman kepada Kemenpora Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan foto bersama. Menarik, melibatkan mereka dalam sebuah wirausaha, termasuk kegiatan yang lain yang ada korelasi. Nah, hal itu kemudian dilihat oleh pusat, Bappenas, Kemenpora, itu Pemda, Dikti, sebagai bagian dari hal yang untuk jadi pilot project kita dengan Kota Ambon. Nah, kita memang dari 5 level ini Sleman juga di level 4. Artinya semua pengenalan, kemudian pelatihan, pengembangan sampai dengan akses oleh pemuda ini sudah cukup luas. Nah, kita tinggal perlu accelerate dan juga membangun jaringan yang lebih sifatnya lebih luas, nasional maupun internasional. Kita berharap dari ada Bappenas ini hari ini akan diterbitkan nomor induk berusaha
untuk pemuda. Harapannya nanti akses mereka akan lebih luas lagi. Saya juga menekankan jangan hanya batu jadi dokumen, tapi semua departemen, semua lembaga yang punya kompetensi yang real. Masuk kemarin UNDP mau ambil perannya di mana? Bukan perizinan. Kita berharap ada produk kita bisa sampai sertifikat ekspor misalnya, diterbitkan izinnya. Sehingga nanti harapannya kalau hari ini menjadi trigger pemicu, nanti yang lain mudah-mudahan lebih speed efeknya lebih murah. Saya kira itu harapannya. Jadi kita bisa mandiri, kemudian kita sudah punya kemampuan ekonomi di kepemudaan ini, sekaligus masyarakat dan pemuda itu seperti ini. Ini kalau tidak salah kemarin ada sekitar 50 kalau tidak salah. Tapi saya cek lagi nanti pada sini. Tapi ini sudah pilihan-pilihan pemuda yang tidak berpilihan. Kemarin kan juga juara 2 beberapa nasional di usaha Ini ada kriteria tertentu nggak Pak yang diberikan kegiatan ini Pak? Yang jelas yang sudah pada berusaha punya kegiatan yang sudah patut dapat katakan mandiri dan bahkan bagian lingkungan. Baik barang maupun jasa. Kebanyakan digital saja Pak sih Pak? Ada produk, ada pertanian, ada juga jasa yang campuran dan misalnya kayak itu segala divisinya. Paling bahkan ada yang berapa misalnya berapa bulan dan berapa juta dan usaha tertentu produk-produk apa UMKM juga ada, tapi juga ada yang sifatnya sekarang kan sudah trans ya, transformasi. Dia boleh jadi jasa yang selama nggak terpikirkan, misalnya ada biro jasa gitu di pedagang ini juga ada. Jadi orang yang hanya punya kemampuan di membuat promo, kemudian dia ngambil barang dari orang, kemudian menunjukkan seller itu bisa masuk. Ini yang terakhir nanti ada Peran Jajaro yang tadi bidang kaitan dari pusat juga. Jadi Peran Jajaro ini jadi usaha di mana kita anak-anak muda ini punya. Jadi MC manten-manten lokal itu kan sekarang nilainya mahal. Ini cuma akan ada 3 orang yang akan dapat dari kita tambahnya dia. Kalau peran tetap selama ini juga pemerintah. Jadi saya lebih ada 3 hal ya Pak ya. Satu, kalau mereka sudah punya keinginan, kita mengakomodir. Kemudian yang masih pasif, kita intervensi, kita tawarkan. Nah, kemudian yang sudah mulai proaktif, kita berikan ruang event bersama, kolaboratif. Jadi yang pasif kita intervensi, yang sudah punya niat kita akomodir, kemudian yang sudah lebih proaktif, sudah bisa dari bersambung. Kita tawarin apa, dia apa, ayo kolaborasi. Mungkin tahun depan program apa yang bisa diteruskan? Nah, saya lebih berat tahun depan itu ada expo kewirausahaan barang dan jasa pemuda yang disembunyikan harapannya supaya menjadi brandnya Sleman. Gak usah mulu-mulu, satu usaha di Kebun, insya Allah dia jadi mana. Ini sangat-sangat di mana.